Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel YouTube yang membahas tentang kehidupan pelaut dan edukasi tentang pelayaran. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas tips bagaimana sih menjadi seorang perwira di umur 19 tahun. Ya, tentunya semua orang menginginkan sukses di usia muda. Nah, berikut saya akan jelaskan sedikit bagaimana caranya agar Anda di umur 19 tahun sudah bisa menjadi seorang perwira di atas kapal. Simak videonya sampai habis. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Ya, jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman kita yang lain. Ya, mungkin banyak yang membutuhkan video ini. Silahkan dibagikan. Terima kasih. Kita langsung menuju topik. Berbicara tentang perwira pelayaran niaga ya. Gimana sih? Masa bisa umur 19 tahun sudah bisa jadi perwira? Itu kan umur tamat SMA, ya kan? Nah, banyak orang yang bertanya seperti ini. Itu enggak mungkin. Ya begitulah, karena di dalam lingkungan kita masih banyak yang tidak membahas tentang sekolah pelayaran. Begitupun dengan saya, di awal saya tidak mengetahuinya. Tapi karena saya mencoba, ya, alhamdulillah di umur 19 tahun saya bisa merasakan menjadi seorang perwira pelayaran niaga. Jadi mungkin video ini akan dikhususkan untuk orang tua yang punya anak mungkin di umur 15 tahun atau 16 tahun, atau adik-adik yang masih duduk di bangku SMP dan ingin menjadi seorang pelaut atau memiliki cita-cita ingin menjadi seorang perwira pelayaran niaga. Nah, video ini sangat cocok ya. Saya akan bagikan tipsnya ya untuk menjadi seorang perwira di umur 19 tahun. Ya. Apa aja sih persyaratannya? Persyaratannya itu tidak ribet, teman-teman ya. Persyaratannya cukup Anda tamat sekolah SMP atau MTS sederajat ya. Nah, sama seperti saya dulu, saya tamat sekolah MTS ya. Saya langsung masuk ke sekolah pelayaran ya. Nah, di dalam sekolah pelayaran itu saya melaksanakan pendidikan di asrama selama 2 tahun ya. Di asrama selama 2 tahun. Setelah dari itu saya melaksanakan praktek berlayar selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun itu kami kembali ke asrama kembali, melanjutkan semester tahap terakhir untuk melakukan penyelesaian berkas ya, ataupun menyusun skripsi ya, yang biasa dilakukan semua anak pelayaran yang setelah melaksanakan praktek berlayar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam sekolah pelayaran kita hanya memerlukan waktu 2 tahun atau 3 tahun pendidikan di sana. Selesai di sana kita langsung lulusan menjadi seorang perwira remaja atau perwira pelayaran niaga ya. Nah, di umur 19 tahun Anda sudah bisa mengantongi predikat sebagai perwira. Nah, di saat teman-teman Anda masih merasakan duduk di bangku SMA ya. Mungkin di saat umur 19 tahun teman-teman Anda itu masih berjuang setelah tamat SMA, baru berjuang untuk mendaftar ke sekolah pelayaran atau instansi lainnya ya, mungkin jadi polisi, tentara, atau ingin mendaftar kuliah di universitas ya. Nah, di saat itu Anda sudah bisa mengantongi predikat sebagai perwira dan Anda sudah bisa menjadi seorang perwira di atas kapal. Artinya Anda bisa lebih cepat bekerja di umur yang masih muda. Jadi saya ulangi, di sini untuk tips untuk masuk ke sekolah pelayaran itu tidak rumit ya. Beda jika kita ingin masuk yang setara dengan perkuliahannya, teman-teman. Karena kenapa? Yang setara dengan perkuliahan itu biasanya ada
khusus jurusan, misalnya jurusan IPA atau IPS ya. Nanti ini akan saya bahas di video yang lain ya. Ini khusus saya akan bahas tentang masalah lulusan tamatan SMP ya, yang bisa masuk sekolah pelayaran. Nah, Anda bisa masuk ke sekolah pelayaran ya. Kalau untuk di Makassar ya, berhubung saya lulusan dari BP2IP Barombong ya. Jika Anda ingin melanjutkan sekolah di sana, Anda cukup tamat sekolah SMP atau MTS ya. Dengan kalau tidak salah itu umur berkisaran 15 atau 16 sampai dengan umur 21 tahun. Nah, jika Anda punya anak atau teman-teman yang punya cita-cita masih dalam umur 15 tahun atau duduk di bangku SMP, nah ini sangat cocok ya. Karena kenapa? Anda bisa menjadi seorang perwira di umur yang sangat muda. Sama halnya seperti saya menikmati di umur 19 tahun itu saya melaksanakan menjadi seorang perwira di atas kapal ya. Maka dari itu buat teman-teman ya yang ingin menjadi seorang perwira, itu sangat mudah. Tinggal mengikuti tes seleksi setelah tamat SMP ya. Dan sekarang informasi terbaru yang saya dapatkan dari pihak kampus dan adik-adik kelas saya, katanya untuk yang lulusan SMP itu ya, Anda cukup tinggal di asrama pendidikan itu 1 tahun aja. 1 tahun setelah dari itu Anda bisa melanjutkan ke jenjang praktek berlayar. Setelah praktek berlayar, Anda bisa kembali menyusun skripsi. Jadi untuk menjadi seorang perwira itu di umur 19 tahun hanya cukup 2 tahun saja. Teman-teman Anda sudah berada di bangku SMA kelas 3 ya, Anda sudah bisa menjadi perwira. Bisa jadi di umur 18 tahun Anda sudah bisa menjadi seorang perwira ya. Buat teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang menonton video ini, ini sangat berguna ya. Informasi ini sangat berguna agar Anda tidak salah melangkah menyekolahkan anak Anda menjadi seorang perwira ya. Usahakan jika ingin masuk ke SMK pelayaran atau sekolah pelayaran, usahakan sekolah yang memiliki ya, sekolah yang memiliki pengeluaran ijazah ya. Karena kebanyakan juga sekolah yang tidak mengeluarkan ijazah tersebut. Jadi untuk memilih sekolah pelayaran itu, sebelum Anda melangkah, ada baiknya Anda komunikasi dengan teman-teman Anda atau keluarga Anda yang sedang berlayar ya, meminta referensi untuk menjadi seorang pelaut di mana. Jangan sampai Anda salah melangkah. Karena kenapa? Kasihan orang tua kalian atau biaya bapak ibu ya, kasihan untuk dikeluarkan cuma-cuma saja, tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Maka dari itu mungkin ini sedikit tips yang bisa saya bagikan kepada Anda. Jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman ya, khususnya adik-adik yang masih di bangku SMP MTS ya. Tanya kepada teman-teman kalian semua ya, yang punya cita-cita menjadi seorang pelaut ya, silakan di-share ya, agar tidak salah melangkah dalam memilih sekolah pelayaran. Oke, jadi mungkin cukup sekian video yang sempat saya sampaikan ya. Mungkin masih ada kekurangan ya, silakan di komen di kolom komentar. Kita diskusikan, atau Anda membutuhkan penjelasan tentang pelaut atau apapun itu, silakan komen di bawah, nanti saya akan buat videonya ya. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel saya dengan cara klik tombol like ya, komen dan subscribe, dan jangan lupa untuk bagikan kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah mengklik video saya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.